Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ani Juliati Channel. Video ini akan membahas tugas mandiri 1.1 halaman 10 buku paket PPKN kelas 9 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum kita ke pembahasan soal, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Tugas mandiri 1.1 halaman 10. Carilah kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru melalui berbagai sumber belajar seperti surat kabar, media elektronik, atau buku sumber lainnya. Tulislah hasil pencarian kalian dalam tabel di bawah ini. Kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian diminta untuk mencari kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Baik, langsung saja kita jawab. Jadi sebelum saya membahas tentang kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, saya akan menjelaskan sedikit tentang masa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu dimulai ketika Soeharto resmi ditetapkan sebagai presiden setelah dikukuhkannya oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret tahun 1967 yang dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 33/MPRS/1967, yaitu mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden. Nah, visi utama pada masa Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata ada kelebihan dan kelemahan. Nah, sekarang kita analisis bersama bagaimana kelebihan dan kelemahan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Kelebihan yang pertama yaitu berhasil membubarkan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, dalam waktu yang relatif singkat. Kelebihan yang kedua yaitu berhasil menciptakan stabilitas nasional pasca pemberontakan PKI. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama yaitu pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Kelemahan yang kedua yaitu kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai, yaitu Golkar, P3, dan PDI. Sekarang kita bahas kelebihannya lagi. Kelebihan yang ketiga yaitu pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui program Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kelebihan yang keempat yaitu suksesnya program-program pembangunan masyarakat seperti transmigrasi, gerakan wajib belajar, gerakan orang tua asuh, dan lain sebagainya. Kelebihan yang kelima yaitu kebutuhan pangan masyarakat tercukupi dan ekonomi masyarakat mengalami peningkatan. Kelemahannya yang ketiga yaitu dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat,
yaitu beberapa majalah dan surat kabar dicabut dari surat izin penerbitannya. Kelemahan yang keempat yaitu munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, Marsinah, dan lain sebagainya. Kelemahan yang kelima yaitu timbulnya sikap diskriminatif pada masyarakat, terutama keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia. Kemudian kelebihan penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nomor 6 yaitu dilaksanakannya pemilu sehingga kedaulatan rakyat dapat ditegakkan. Kelebihan yang ketujuh yaitu munculnya gerakan nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air yang mengkampanyekan kecintaannya atas produk dalam negeri. Kelebihan yang kedelapan yaitu dibentuknya sejumlah lembaga negara yang sejalan dengan amanat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, untuk kelemahannya yang keenam yaitu pertumbuhan perekonomian di Indonesia belum merata sepenuhnya sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah di wilayah Indonesia. Kelemahan yang ketujuh yaitu KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak terjadi di lembaga pemerintahan. Kelemahan yang kedelapan yaitu dunia politik dikuasai oleh pihak militer yang berakibat pada kurang didengarnya aspirasi rakyat Indonesia. Nah anak-anak, jawaban yang ada pada video ini bukanlah jawaban yang mutlak. Kalian dapat menambahkan jawaban yang lainnya. Tentunya harus berdasarkan sumber referensi yang terpercaya. Demikian pembahasan soal pada tugas mandiri 1.1 halaman 10 buku paket PPKN kelas 9 terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.